everyone. Do you remember what is the smallest particle of element? Yes, this is atom. So, the smallest particle of element is atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, tahukah kamu bahwa tubuh makhluk hidup tersusun dari miliaran atom-atom? Nah, atom-atom ini dapat berikatan satu sama lain membentuk suatu molekul. Nah, apa itu molekul? Molecule is made up of two or more atoms chemically combined. Jadi molekul itu merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Nah, molekul ini dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalkan rambut. Nah, rambut ini tersusun dari molekul-molekul misalkan yang mengandung unsur karbon. Misalkan di sini ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, dan ada sulfur. Misalkan ya. Nah, sedangkan misalkan tulang, ya, ada tulang mengandung unsur kalsium, ada fosfor, dan juga ada oksigen. Gitu ya. Oke, contoh yang lebih kompleks. Misalkan ada air. There are water here. Ada air dengan rumus kimia H2O. Nah, ini merupakan molekul karena its combinations between more atoms. Nah, di sini ada atom apa saja? Ada, kita pecah ya, jadi hydrogen. And then this one is oxygen. Nah, kita harus lihat nih ya. We have to emphasize that there are two here, which means, nah, di sini air mempunyai 2 hidrogen dan 1 oksigen. Nah, jadi di sini ada 2 hidrogen. Nah, sebanyak 2 dan oksigennya sebanyak 1. Gitu ya. And also another example, glukosa ya. Kita coba. Glucose itu C6H12O6. Nah, kita breakdown dulu ya. Di sini berarti ada karbon, ada hidrogen, and also oxygen. Hydrogen. This one. How many carbon in glucose? Great, 6. And how many hydrogens in glucose? 12. And for oxygens is 6. Good. So there are 6 carbon, 12 hydrogen, and 6 oxygen. Gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya senyawa ini ya, senyawa glukosa ini saling berikatan. Nah, kita lihat ya. Nah, untuk gambar ikatan atom-atom yang menjadi molekul ini seperti gambar di sini ya. Nah, di sini ada gambar molekul air. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa air itu have 2 hydrogen atom and also 1 oxygen atom. Nah, gambarnya kan seperti ini. 1 oksigen. Nah, ini yang warna merah ini oksigen dan ada 2 di sini hydrogensnya. Nah, maka dari itu ini adalah molekul air ya. Ikatan molekul air yang terdiri dari 2 hydrogen and 1 oxygen. Now we are going to talk about the development of atomic model. Nah, the model of atom that we are learning today is the result of the hard work of many scientists.
Nah, kita akan bahas satu persatu tentang model atom yang ditemukan oleh para penemu atau para saintis. Oke. The first one is John Dalton's model. Oke, kita gambarkan dulu ya. Oke, the first one is John Dalton model. Oke. In John Dalton ini gitu ya, pada model John Dalton ini dia mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal. Nah, beliau mengatakan bahwa atom as a solid ball that cannot be divided into smaller particle. Atom itu seperti bola pejal ya, yang solid, yang tidak bisa dibagi lagi gitu ya. Setiap unsur terdiri dari atas atom yang identik satu sama lain. Nah, atom-atom dari unsur yang berbeda ya beda, itu tidak bisa dikatakan sama gitu ya. Nah, nanti atom-atom itu akan bergabung menjadi sebuah molekul. Nah, yang kedua itu ada model dari Joseph John Thomson, atau kita biasanya sebutnya J.J. Thomson. J.J. Thomson's model. Nah, it's different with John Dalton's models. Nah, katanya di teori J.J. Thomson ini, atom itu merupakan bola, masih bola ya, kita gambarkan dulu bolanya. Nah, bola yang mempunyai muatan positif dan di tempat-tempat tertentu ada muatan negatif. Jadi di bola ini ada elektron dan protonnya. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Jadi ada elektron yang merupakan muatan negatif dan juga ada protonnya ya yang bermuatan positif. So J.J. Thomson said that this atom, model of atom itu as bread and raisin ya, seperti ada roti yang ditaburi kismis gitu ya, that has electron and proton. Jelas di situ ada muatan positif dan negatif. Oke, model yang ketiga ada dari Ernest Rutherford ya. Biasanya kita sebut dengan Rutherford. Nah, di sini atom itu berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Gimana ya Miss? Coba kita gambarkan dulu ya. Nah, ini merupakan gambar dari model atom Rutherford. So, there are core atom. Core atom itu yang mana? Core atom itu yang di tengah-tengah ini. Nah, ini namanya core atom. Nah, di core atom ini consists of neutron and proton. Di sini ada atom yang tidak bermuatan, ya, ada neutron dan juga ada proton atau atom positif. Nah, di luar sini, ya, ada elektron yang mengelilingi core atomnya, gitu ya. Oke, yang terakhir ini ada model atom dari Niels Bohr. Nah, gambarnya seperti ini ya. Di sini ada beberapa orbit atau lintasan. Nah, jadi di model atom ini atom itu terdiri dari inti atom ya yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif ya, yang di tengah-tengah tadi yang neutron dan proton, sedangkan elektronnya berada pada orbitnya masing-masing atau biasanya kita sebut dengan kulit atom. Nah, yang merah ini kita sebutnya dengan kulit atom.
kulit atom ini ditempati oleh beberapa elektron gitu ya. Nah, selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi gitu ya. Jadi elektron itu hanya bergerak mengelilingi inti atom pada lintasannya atau pada kulit atom gitu ya. Jadi di sini intinya ada elektron yang mengelilingi inti atom pada orbitnya.